Assalamualaikum Sobat Football United. Wow, setelah pekan lalu Manchester City ditaklukkan, sekarang Arsenal ditundukkan bahkan di kandang sendiri di Emirates Stadium. Arsenal yang musim ini tidak terkalahkan di kandang sendiri di semua kompetisi, termasuk juga di Champions League tentu saja sampai dengan sejauh ini, dinodai oleh Manchester United. Luar biasa, Manchester United menang di Emirates, di Premier League, di mana kemenangan terakhir di Premier League Manchester United di Emirates itu terjadi 2017. Jadi 9 tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, ketika itu Manchester United menang 1-3. Pada saat itu masih bersama dengan Jose Mourinho. Dan ya, sekarang bisa diulangi lagi setelah tahun demi tahun, periode demi periode, pelatih demi pelatih datang dan pergi. Kali ini Manchester United berhasil menang di Emirates, menaklukkan klub yang saat ini menjadi peringkat pertama di Premier League dan juga menjadi peringkat pertama di Champions League. Sangat wajar bahkan di awal-awal pertandingan ya, Manchester United ini tidak diunggulkan. Dan betul saja, Manchester United lebih banyak terdominasi dari sisi possession. Manchester United lebih banyak tertekan. Manchester United menurut gue pendekatannya kurang lebih sama seperti ketika menghadapi Manchester City, di mana fokusnya ada pada lini belakang yang solid ya. Konsentrasi juga cukup bagus menurut gue, karena Arsenal tidak begitu banyak sebenarnya menciptakan peluang yang berbahaya. Tapi akhirnya justru mereka bisa unggul duluan karena ada gol bunuh diri dari seorang Lisandro Martinez setelah kurang lebih lini belakang Manchester United tampil cukup bagus selama 30 menit ya. Manchester United sendiri di babak pertama kesulitan untuk melakukan counter. Ada beberapa poin yang juga gue bahas di live commentary, yaitu bagaimana Bruno Fernandes yang dikawal ketat oleh 2 atau bahkan 3 pemain, karena Bruno Fernandes menjadi inspirasi, menjadi inspirator, menjadi pusat kreasi, kreator dari serangan balik Manchester United, dan ketika itu diganggu ternyata berpengaruh juga dengan aliran bola. Lalu tidak bisa dipungkiri bagaimana lini pertahanan dari Arsenal, mereka cukup tangguh, mereka cukup solid, mereka cukup cepat juga nih dalam melakukan transisi, sehingga seringkali ya Manchester United yang dalam posisi momentum untuk melakukan transisi justru terhadang. Lalu mereka dalam tanda kutip dipaksa untuk justru bermain possession. Dan ketika bermain possession, pemain-pemain Manchester United ini nampaknya sedikit tanggung. Mereka juga memberikan respect ya kepada pemain Arsenal. Artinya kekhawatiran kalau Arsenal ini akan bisa melakukan serangan balik yang tentu saja bisa membuat situasi berbahaya. Sehingga justru ketika Manchester United menguasai possession, tidak begitu banyak peluang, hampir tidak ada bahkan. Dan bola pun juga sering hilang, beralih ke pemain Arsenal. Lalu pemain Manchester United bertahan lagi, Arsenal berusaha untuk mendobrak lagi dan mengalami kebuntuan juga menurut gue sampai dengan gol bunuh diri dari Lisandro Martinez itu. Manchester United menurut gue cukup beruntung di babak pertama ya, tepatnya di menit ke-37 Bryan Mbeumo memanfaatkan kesalahan dari Zubimendi. Ada Bruno Fernandes dan juga Mbeumo di lini depan. Manchester United melakukan pressing dan memaksa Zubimendi akhirnya melakukan kesalahan. Dan bisa dimanfaatkan menjadi 1-1. Karena menurut gua gol itu juga penting. Ketika situasi 1-1, segalanya kembali lagi dari awal. Manchester United bisa memperbaiki dari sana tanpa adanya tekanan yang besar. Dan betul saja ketika masuk ke babak kedua, Manchester United tampil berbeda menurut gua. Ada beberapa hal yang tidak sama dibandingkan dengan babak pertama. Tempo, agresivitas mereka naikkan ya, determinasi pun juga demikian. Lalu gue juga melihat bagaimana adanya perubahan pergerakan dari sayap-sayap Manchester United, utamanya Dorgu dan juga Ahmad, yang lebih banyak melakukan inverted ke lini tengah. Di babak pertama, sayap dari Manchester United nih nampaknya sudah dinetralisir oleh para pemain Arsenal. Mereka menempatkan double cover di sana dan ini membuat kesulitan pemain Manchester United untuk bisa menembus dari sektor sayap. Sempat di babak pertama misalnya Mbeumo yang lebih diinstruksikan untuk membuka posisi, tapi ternyata juga tidak membantu. Dan di babak kedua berbeda lagi nih, pemain yang menempati posisi sayap, Ahmad dan juga Dorgu, diminta untuk lebih ke tengah. Dan ini berhasil, tidak butuh waktu lama, hanya 5 menit di babak kedua. Kerjasama antara Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, dan juga Dorgu
Bruno memberikan assist kepada Dorgu. Dorgu melakukan finishing yang sangat fantastis menurut gua. Bolanya sulit untuk bisa dijangkau oleh David Raya. 2-1. Dan setelahnya Arsenal berubah ya. Pergantian cukup banyak dilakukan oleh Mikel Arteta. Intensitas juga mereka naikkan. Tujuannya adalah ya mereka ingin mencetak gol kedua dengan cara menaikkan tempo. Intensitas mereka naikkan juga. Tapi lini belakang Manchester United menurut gua kerja keras dan solid, fokus, tampil luar biasa menurut gua. Kendati pun Arsenal bertubi-tubi mencoba tapi tidak tembus. Hampir sepanjang babak kedua, seingat gua ya, secara ringan amatiran, nyaris tidak ada serangan yang berbahaya dari Arsenal. Mungkin ada yang gua ingat dari Bukayo Saka yang ada sedikit space dia melakukan shooting yang agak jauh ya dari gawang dari St. Lemans, sekitar ya agak sedikit dari luar kotak penalti kalau tidak salah, yang berhasil di save oleh St. Lemans. Selebihnya lini belakang Manchester United berhasil menurut gua ya menutup potensi-potensi serangan dari Arsenal. Luar biasa kerja kerasnya. Dan Arsenal akhirnya bisa menyamakan kedudukan 2-2 melalui bukan dari open play tapi dari set piece. Situasi yang sama sebenarnya seperti tahun lalu, seperti musim lalu, di mana Manchester United juga tampil cukup bagus, tampil menyulitkan, tapi akhirnya kalah melalui set piece. Nah, tadi pun juga demikian menurut gua. Manchester United ya, berusaha keras ya, tapi Arsenal menggunakan segala macam tools. Mereka susah untuk menciptakan peluang secara open play. Kendati pun juga ya misalnya Arteta menginstruksikan hal yang berbeda dari babak pertama, termasuk juga melakukan pergantian pemain yang cukup banyak, tapi tidak banyak menurut gua peluang-peluang yang bisa diciptakan. Akhirnya mereka berhasil di menit ke-87 di penghujung babak kedua menyamakan kedudukan melalui set piece ya. Itu pun juga menurut gua ya St. Lemans salah melakukan perhitungan, mungkin dia keluar dari sarang tapi justru tidak mendapatkan bola, membuat keadaan berbahaya. Bola justru jatuh ke pemain Arsenal yang sangat dekat sekali, Merino ya, dengan gawang, dan dengan mudah menurut gua menceploskan bola ke dalam. Dan 2-2. Nah, di situasi 2-2 ini, tadinya yang gue khawatirkan adalah karakter ataupun mental dari para pemain Manchester United. Kenapa? Begini. Mereka sepanjang babak kedua, mereka sudah unggul ya. Mereka naik ya kan. Lalu mereka dengan luar biasa menurut gue mempertahankan keunggulan ini. Ternyata gagal di penghujung babak kedua. Jebol gawangnya. Ini situasi yang berbahaya menurut gue. Ketika konsentrasi ataupun juga karakter ya, mental jatuh karena beranggapan wah kerja kerasnya tidak berhasil dan lain-lain, Arsenal siap untuk menerkam karena mereka momentumnya sedang dapat gitu loh, mental mereka sedang tinggi, mereka berhasil mencari sesuatu yang mereka terus upayakan sepanjang babak kedua. Tapi ternyata justru 3 menit setelahnya melalui sebuah ya menurut gua build up serangan balik juga yang cukup bagus ya antara Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, dan juga Cunha. Finishing Cunha luar biasa, fantastis. Dan boom! Menghujam deras ke sisi sebelah kiri David Raya. Di menit juga yang sangat-sangat krusial. Menit-menit yang justru ya ketika Manchester United yang membuat gol, di kamera tadi diperlihatkan bagaimana Gabriel nampak sangat frustrasi ya. Karena justru ya ini yang meruntuhkan mental dari Arsenal menurut gue. Mereka mencari sesuatu yang mereka usahakan, mereka kerja keras betul ya, secara teknis dan juga non-teknis tentu saja di babak kedua. Mereka dapatkan tapi mereka lepas lagi di menit yang sangat krusial. Dan wow, dinamika pertandingan yang naik turun setelahnya Manchester United lebih banyak fokus ke pertahanan, menurut gue luar biasa. Dan hasil ini luar biasa. Wow, terakhir kali 2017 menang di Emirates. Ini merupakan kekalahan Arsenal pertama di kandang musim ini di semua kompetisi. Dan dengan hasil ini juga membawa Manchester United naik ke peringkat keempat ke zona Liga Champions. Menurut gua bukan hanya ada banyak poin positif. Jelas ada banyak sekali modal positif dari sini. Menang menghadapi Arsenal yang tadi gue katakan pemimpin klasemen di Champions League, di Premier League 2017 belum terkalahkan di kandang. Manchester United berada di zona Liga Champions, berada di peringkat keempat. Belum lagi ini merupakan back-to-back result, di mana ini juga tidak mudah ya. Karena
back-to-backnya menghadapi Manchester City dan juga menghadapi Arsenal. Dua tim yang saat ini berada di papan atas, peringkat 1 dan juga peringkat ke-2 Premier League. Tapi Manchester United bisa back-to-back. Ini luar biasa menurut gua, Sobat Football United. Jadi memang ada momentum besar banget untuk Manchester United gulirkan ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan semoga ini bisa berlanjut. Nikmati kemenangan ini, Sobat Football United. Ini kemenangan besar. Ini kemenangan besar. Sekali lagi, ini kemenangan besar bagi Manchester United. Nikmatin. Ada pendapat lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.